setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Hari ini adik-adik kita akan bersekolah minggu. Adik-adik sudah siap ya di rumah? Sudah mandi? Sudah makan? Mungkin ada yang belum Kak Lala. Mungkin ada yang belum ya. Mungkin ada yang belum ini. Tapi pasti semua siap ya. Pastinya. Kita akan memulai sekolah minggu kita pada hari ini dengan kita memuji bertemu dalam kasih-Nya. Adik-adik, ayo kita bangkit berdiri biar semangat. Yuk. Kita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam sekolah minggu lebih dalam lagi, kita akan menyatukan hati di dalam doa. Adik-adik, ayo lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami dalam ibadah kami hari ini. Biarlah pada saat ini kami bersama-sama akan memuji dan memuliakan nama-Mu serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir dalam ibadah kami hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan menyanyikan satu buah lagu, Jalan Serta Yesus, tapi ada gerakannya. Setiap kata jalan, adik-adik semuanya berdiri ya, berdiri, lalu hadap ke kiri, kiri. Setiap ada kata jalan, balik badan, jalan, balik lagi. Ya. Siap ya? Mari kita pujikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya.
Adik-adik, sebentar lagi kita bersama-sama akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu mari kita menyiapkan hati kita dengan kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankanlah pada saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai mata, hati, dan telinga kami. Biarlah apa yang akan kami dengar dan akan kami renungkan bersama-sama dapat kami mengerti, terlebih dapat tersimpan, juga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Kita akan menyanyikan satu buah lagu sebelum kita membaca Alkitab, yaitu baca kitab suci. Semua pasti bisa ya. Kita akan pujikan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, anak-anakku semua, pada kesempatan pagi yang indah ini kita akan sama-sama belajar mengenai firman Tuhan, yang mana untuk firman Tuhan pada minggu ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Keluaran 7. Nanti kita akan baca ayatnya yang ke-14 sampai dengan 25. Pak Mongkenit akan baca Keluaran 7 ayat 14 sampai dengan 25. Tulah pertama, air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah, dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulnya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak akan meminum air dari sungai Nil.
dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya, dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil, mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah menulahi sungai Nil. Demikian anak-anakku pembacaan firman kita pada pagi hari ini yang memang cukup panjang. Dan sebelum Pak Mongkenit membahas mengenai firman pagi hari ini, kita akan bersama-sama melihat video. Videonya tidak lama ya anak-anak ya. Jadi nanti anak-anak perhatikan apa yang ada di dalam video tersebut. Look! There! Where he struck the river. He bleeds. The water turns to blood. Blood flows from the god. See how it spreads. It is blood. That you may know the power of the Lord. For 7 days Egypt will thirst. 7 days without water will Fill every jug and jar. pestilence will be everywhere. For it's 7 times 7 days. No magician's trick will set your people free. Sacred water, make pure the flood from which you came. Nah, anak-anak, gimana? Tadi sudah lihat videonya kan? Kalau Pak Mongkenit mau tanya, tadi videonya tentang apa? Ayo, siapa yang tahu? Adik-adik balita mungkin ada yang tahu. Iya, betul ya. Tadi video yang diputar tadi adalah potongan cerita seperti bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai air menjadi darah. Jadi di video itu tadi anak-anak semua bisa melihat bagaimana Musa memukulkan tongkatnya ke air. Jadi semua air yang ada di sungai Nil di Mesir semuanya berubah menjadi darah. Nah, untuk firman pada pagi hari ini, Pak Mongkenit akan memberi judul, yaitu air sumber kehidupan. Nah, air sumber kehidupan. Anak-anak semua tadi sudah melihat bagaimana tentang video tadi bercerita bagaimana Musa mengubah air menjadi darah dengan memukulkan tongkatnya sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, supaya itu membuat hati Raja Firaun untuk biar lunak, biar bisa mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi ternyata apa yang terjadi? Firaun tetap tidak mengizinkan bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Adik-adik bisa lihat apa yang terjadi jika semua air yang ada di sekitar kita berubah menjadi darah. Apakah anak-anak bisa minum air itu? Contoh, pas haus, ambil air, minum, lah kok airnya yang harusnya tidak berwarna, harusnya bening, tiba-tiba berubah merah, berubah menjadi darah. Ayo, kira-kira anak-anak bisa minum nggak? Atau mau minum nggak?
Pastinya kan tidak mau. Demikian juga kalau mau mandi, tiba-tiba air pas mau ambil air, pas mau mandi, tiba-tiba airnya berubah jadi merah, berubah jadi darah. Apakah anak-anak semua bisa mandi? Tentunya tidak. Nah, demikian juga yang terjadi di Mesir pada waktu itu. Ketika semua air, baik yang ada di Sungai Nil ataupun air di tempat-tempat mungkin di gelas atau di wadah apapun, semua berubah menjadi darah. Seluruh orang Mesir tidak dapat minum, kemudian tidak dapat mandi, dan tidak bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari. Mereka kebingungan karena air yang di sungai berubah menjadi darah, kemudian banyak sekali ikan-ikan yang mati, dan itu menyebabkan air sungai menjadi berbau tidak enak. Nah, adik-adik, ini merupakan sebuah sejarah yang harus anak-anak, adik-adik semuanya tahu. Bagaimana pada waktu itu Tuhan punya kuasa yang luar biasa untuk membuat Raja Firaun melunakkan hatinya, tapi ternyata itu tidak berhasil. Dan dampaknya apa? Semua orang mendapatkan kesulitan, semua orang mempunyai masalah. Nah, sekarang coba adik-adik, coba anak-anak lihat di kehidupan kita sehari-hari. Bisa tidak anak-anak, adik-adik dalam waktu 1 jam saja tidak bersentuhan dengan misalnya air, misalnya tidak usah 1 jam ya, mungkin 1 hari lah, tidak minum, kemudian tidak mandi. Hayo, pasti adik-adik, pasti anak-anak semua akan mengalami kesulitan. Yang kehausan mau minum nggak bisa, yang kepanasan mau mandi juga nggak bisa. Nah, itulah yang terjadi kalau kita melihat air yang ada di sekitar kita itu menjadi air yang tidak bisa kita nikmati. Coba kita lihat lagi di sekitar kita, mungkin ada di sekitar rumahnya anak-anak yang dekatnya ada sungai, seperti rumahnya Pomong Kenit, sebelahnya ada sungai. Nah, coba dilihat di sungai itu bersih atau kotor. Kalau sungai itu kotor, itu ada masalah enggak buat anak-anak semua, buat orang-orang yang lewat, buat orang-orang yang ada di sekitar situ? Tentunya juga pasti ada masalah. Karena sungai kotor, berbau, dan pasti itu nanti juga akan menimbulkan penyakit. Selain itu, apalagi ya? Selain sungainya kotor, kemudian kalau kita dalam kehidupan sehari-hari menggunakan air secara berlebihan, tidak bisa berhemat air, apa juga yang terjadi? Air itu juga lama-lama akan habis. Mandi pakai air secukupnya saja. Nanti bisa air yang lain bisa dipakai untuk menyiram tanaman. Terus untuk apa lagi? Untuk mencuci bajunya adik-adik, untuk mencuci bajunya anak-anak, bajunya ayah ibu. Kemudian bisa juga untuk memasak. Nah, banyak sekali kegunaan air itu. Tetapi kalau air yang mempunyai banyak manfaat, yang banyak gunanya itu tidak kita jaga, tidak bisa berfungsi, bermanfaat buat kita lagi, itu akan terjadi masalah yang besar. Nah, sekarang bagaimana dengan anak-anak? Tugas anak-anak apa? Supaya anak-anak juga bisa ikut menjaga air itu tetap ada, kemudian air itu tetap bersih. Apa yang bisa anak-anak lakukan? Kalau adik-adik balita pasti tahu ini juga hal kecil. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kadang kalau kita jalan, buang aja ini bungkus permen, lempar ke sungai, kan enak kan, kita nggak usah
mikir aduh harus cari tempat sampah ini. Nah, kemudian kita habis makan apa? Lewat, buang lagi. Nah, lama-lama itu juga akan mengotori sungai. Itu boleh nggak adik-adik? Adik-adik yang balita? Pastinya juga tidak boleh. Kalau kita mau buang sampah, ada tempatnya. Ada tempat sampah. Kemudian apalagi ya? Untuk anak-anak yang sudah besar ini pasti tahu. Banyak sekali pabrik-pabrik yang membuang limbah. Nah, banyak sekali yang dibuang ke sungai. Akhirnya air di dalam sungai itu juga menjadi tercemar. Kalau sudah tercemar, air itu tidak bisa kita konsumsi lagi, tidak bisa kita pakai untuk minum, tidak bisa kita pakai lagi untuk siram tanaman atau untuk mencuci baju, untuk memasak. Jadi ternyata banyak sekali ya adik-adik, anak-anakku yang terkasih, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah supaya air yang ada itu tetap bisa terjaga. Dan ada satu lagi contoh yang bisa anak-anak lakukan, yaitu untuk memelihara sumber air itu tetap ada, yaitu dengan menanam pohon. Semakin banyak anak-anak menanam pohon, semakin banyak juga air tanah yang akan tersimpan. Jadi kita tidak usah khawatir lagi akan kekurangan air. Kalau tidak punya lahan yang luas, mungkin bisa menanam di pot, atau mungkin walaupun tanahnya sedikit bisa dimanfaatkan untuk menanam pohon. Jadi adik-adikku, anak-anakku yang terkasih, dari bacaan kita, kemudian dari renungan kita yang sangat singkat pada pagi hari ini, kita mengetahui bagaimana air itu mempunyai fungsi, mempunyai manfaat yang sangat penting buat kehidupan kita sehari-hari. Mulai zaman dulu itu ya, mulai dari zamannya Musa sampai sekarang, air itu tetap berguna, air itu tetap bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi anak-anakku yang terkasih, meskipun saat ini kita masih menghadapi pandemi, marilah kita bersama-sama kita jaga kelestarian air dengan kita melakukan hal-hal yang sederhana yang bisa kita mulai dari rumah. Mulai tidak mengotori sungai dengan kita menanam tanaman atau membuat penghijauan kecil-kecilan di sekitar rumah kita. Jadi ketika satu orang mulai melakukan hal yang baik, satu orang melakukan hal yang positif dan diikuti oleh orang-orang yang lain, oleh anak-anak yang lain, itu manfaatnya akan sangat besar. Jadi sekali lagi, marilah anak-anakku yang terkasih, kita sama-sama menjaga kelestarian sumber air dan mari kita bersama-sama memanfaatkan air yang ada dengan sebaik-baiknya. Jangan kita buang-buang air hanya untuk hal yang tidak penting. Semoga firman kita pada pagi hari ini bisa membuat anak-anak, bisa membuat adik-adik lebih tahu bagaimana Tuhan sudah memberi kita satu anugerah yang besar dan sudah tugas kita untuk menjaga dan melestarikannya. Amin. Adik-adik, setelah kita merenungkan firman Tuhan, biarlah firman yang kita dengar dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas berkat yang telah diberikan Tuhan dalam hidup kita, dengan kita memuji "Aku diberkati". Bangun pagi hari siang berganti malam.
bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Nah, anak-anakku yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, setelah kita mengumpulkan persembahan, mari kita sama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, di mana kami anak-anak-Mu pada kesempatan pagi ini Tuhan bisa membangun ibadah kami. Meskipun pada hari ini Tuhan kami masih beribadah secara online dan belum bisa kami bertatap muka satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan, meskipun kami belum bisa bertemu satu dengan yang lain, kami tetap penuh sukacita, kami tetap penuh bergembira untuk membangun ibadah kami pada pagi hari ini. Kami juga pagi ini Tuhan sudah membaca serta merenungkan sebagian dari firman-Mu, di mana Engkau telah mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami menjaga, untuk kami bisa memelihara apa yang telah Tuhan ciptakan, apa yang telah Tuhan karuniakan bagi kami. Air adalah hal sederhana Tuhan yang kami jumpai di dalam kehidupan kami sehari-hari, tetapi seringkali Tuhan kami tidak pernah merawat, kami tidak pernah menjaga bagaimana supaya air itu bisa lestari dan bisa kami gunakan dan bermanfaat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran-Mu pada pagi hari ini. Biarlah dengan demikian Tuhan, kami anak-anak-Mu bisa lebih berhemat, lebih bijaksana di dalam kami menggunakan segala hal apa yang telah Tuhan ciptakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, dan kami juga pada hari ini telah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan pada pagi hari ini, Tuhan sendiri yang akan memberkati, Tuhan sendiri yang akan mengurapi, dan biarlah persembahan ini Tuhan berkenan dan bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Juga berkati Tuhan setiap saudara kami yang Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan kami pada hari ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih belajar dari rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap akan menjaga anak-anak kami. Engkau yang akan memberikan kekuatan, Engkau akan yang memberikan kesehatan kepada mereka, untuk mereka tetap senantiasa Tuhan dengan penuh sukacita, penuh semangat menjalani kesemuanya ini. Dan juga untuk orang tua Tuhan yang selalu setia mendampingi mereka, Tuhan berikan kesabaran. Dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak kami dan orang tuanya. Dan kami percaya Tuhan tetap melindungi mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan jikalau saat ini Tuhan ada anak-anak kami yang sedang sakit, kami percaya Tuhan segala hal yang upaya yang dilakukan oleh orang tuanya, Tuhan berkati, dan biarlah kesemuanya itu menjadi jalan, menjadi sarana bagi kesembuhan anak-anak kami. Juga untuk pamong yang dengan penuh kasih, penuh kesabaran, penuh sukacita, senantiasa membimbing anak-anak, senantiasa mendampingi anak-anak. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi. Tuhan melihat apa yang saat ini menjadi pergumulan para pamong. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan memberikan jawaban atas segala pergumulan mereka. Dan kami percaya Tuhan, kami tetap penuh semangat Tuhan melayani anak-anak di tengah masa pandemi ini. Dan juga untuk masa pandemi ini Tuhan, kami percaya biarlah cawan ini segera berlalu dari hadapan kami. Akan tetapi kesemuanya itu Tuhan, kami tetap kembalikan ke dalam tangan-Mu. Kalau memang ini adalah rencana-Mu yang terbaik, biarlah Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kami untuk bisa melalui cawan ini. Terima kasih Tuhan. Dan jikalau sebentar lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Biarlah selesai ibadah ini Tuhan, ada manfaat
ada hal baru yang bisa kami terima, dan biarlah apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini tentunya bisa memberikan kekuatan iman yang baru bagi anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, dengan ibadah kami pada pagi hari ini bisa membangun semangat buat anak-anak yang saat ini mungkin sedang mengalami kejenuhan untuk mereka tetap tinggal di rumah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sisa hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah rencana-Mu Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Demikianlah Tuhan seru sembahyang dan doa permohonan kami. Kesemuanya ini hanya kami serahkan dan kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik di rumah masih semangat? Mungkin ada yang ngantuk. Wah, tidak, sepertinya anak-anak masih semangat semuanya. Semangat dong. Semangat. Kak Lala ngajak adik-adik yang di rumah, ayo senyum dulu dong, senyum. Liatin giginya dong. Biar semangat ya. Sebelum kita menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu, Mencari Damai. Tunggu dulu Kak Lala. Kayaknya kita tadi lupa loh, kita belum memperkenalkan diri. Hari ini ada siapa aja loh. Pamong yang melayani adik-adik, melayani anak-anak. Nah, kita kenalan dulu kalau gitu. Hari ini Pamong yang menemani anak-anak untuk ibadah di rumah. Yang pertama, yang mengiringi kita menyanyi dari tadi adalah ada Pamong Eti. Puji Tuhan. Kemudian ada kakak cantik loh yang dari tadi ngajak kita bernyanyi, bergoyang. Ada Kak Lala. Dan saya sendiri adalah Pamong Genit. Nah, tadi lupa loh Kak Lala, kita belum kenalan. Kasihan adik-adik loh nanti. Adik-adik, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami. Hingga pada penghujung ibadah ini, Engkau masih memperkenankan kami untuk hadir di hadirat-Mu. Kami telah menyelesaikan dan mengalami ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu, itu hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu saja, bukan untuk kepentingan diri kami sendiri. Biarlah firman yang telah kami dengar juga dapat tersimpan dalam setiap hati dan pikiran kami, terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Tuhan,
Setiap kami, anak-anakmu akan kembali ke aktivitas kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menyertai setiap kami, Engkau memberkati kami. Ketika besok kami juga akan bersekolah, kiranya Engkau tetap memberkati kami dalam proses belajar kami, hingga pada hari Minggu depan kami dapat bersekutu lagi dengan teman-teman kami dengan online. Inilah seru dan doa kami, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anakku, demikian ibadah minggu kita. Dan biarlah setiap kita yang beribadah hari ini bisa mendapatkan kasih, bisa mendapatkan sukacita. Dan biarlah kehidupan anak-anak mulai hari ini bisa diubahkan. Terima kasih dan selamat hari Minggu. Bye-bye. Tuhan berkati.